rekan-rekan semua dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas sebuah topik yang jujur saja sangat krusial buat Anda para pemimpin bisnis. Kita akan membedah tuntas bagaimana sih caranya mengubah kekacauan operasional yang bikin pusing itu menjadi sebuah mesin pertumbuhan yang kompetitif. Kita akan lihat kenapa alat manajemen proyek atau project management tools di era sekarang itu bukan lagi sekedar pelengkap, tapi benar-benar fondasi wajib untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, coba deh tanyakan pada diri Anda sendiri. Seberapa sering sih proyek di kantor tuh ngaret dari jadwal atau tiba-tiba anggarannya membengkak tanpa aba-aba? Atau yang lebih parah, tim Anda sering kebingungan, ini sebenarnya tugas siapa sih? Kalau situasi ini terdengar sangat familiar, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik banget. Manajemen yang nggak efisien itu ibarat pembunuh diam-diam buat perusahaan. Dia menguras waktu, menyodot energi, dan pastinya membakar uang Anda. Di sesi kali ini, kita punya peta jalan yang super jelas. Kita akan mulai dari bahayanya kerja tanpa alat manajemen, lalu transisi ke digital, kenalan sama metode agile, bahas langkah integrasinya, cara ngitung cuan atau ROI-nya, sampai akhirnya gimana ini semua bisa mengakselerasi bisnis Anda. Oke, kita masuk ke poin pertama. Bahaya manajemen tanpa alat. Seburuk apa sih dampaknya kalau kita masih ngotot pakai cara jadul? Efek dominonya ternyata luar biasa mengejutkan. Faktanya, ini nggak cuma soal produktivitas yang anjlok atau rugi secara finansial gara-gara kerjaan yang double-double. Lebih parah lagi, ini ngebunuh inovasi. Tim Anda tuh terlalu sibuk ngurusin benang kusut operasional sampai lupa caranya berinovasi. Dan tahukah Anda, data dari SHRM menunjukkan hampir 1/5, sekitar 20% karyawan memutuskan resign gara-gara budaya kerja yang toksik akibat manajemen yang berantakan ini. Bayangkan, berapa banyak talenta berharga yang hilang sia-sia. Jadi, akar masalahnya ada di komunikasi yang macet dan alokasi sumber daya yang asal-asalan. Tanpa sistem yang jelas, asumsi liar bakal merajalela di kantor. Karyawan jadi ngerjain hal yang salah, dan ujung-ujungnya, perusahaan Anda bakal kehilangan peluang pasar yang sangat vital karena keburu disalip sama kompetitor yang larinya lebih kencang. Terus jalan keluarnya apa dong? Jawabannya ada di bagian kedua kita, transisi menuju era digital. Mau nggak mau, kita harus move on dari metode lawas. Tapi sebelumnya, kita harus paham dulu bedanya proyek sama operasional rutin. Proyek itu sifatnya sangat dinamis, nggak berulang, siklusnya pendek, dan intensitasnya bisa naik turun drastis. Beda banget sama kegiatan operasional harian yang gitu-gitu aja dan jangka panjang. Nah, karena proyek itu ibarat sprint yang sangat unik dan sementara, kita nggak bisa pakai alat manajemen operasional biasa. Kita butuh sistem yang jauh lebih adaptif dan spesifik. Coba deh kita bandingkan. Kalau Anda masih pakai metode tradisional, sebut saja model waterfall atau pelacakan manual, itu kaku banget, dikit-dikit rentan mengalami scope creep, alias ruang lingkup yang tiba-tiba melebar kemana-mana dan bikin semuanya delay. Sebaliknya, alat di era digital itu super fleksibel. Anda bisa memantau semuanya secara real time, tim bisa kolaborasi lintas divisi dengan gampang, dan banyak hal bisa dibikin serba otomatis. Disitulah game changernya. Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, yaitu tren paling hype di dunia bisnis saat ini, metodologi agile dan alat manajemen. Kalau kita bicara soal efisiensi, ada satu angka yang sangat menarik, 0,71. Ini bukan angka tebak-tebakan loh, ini adalah koefisien korelasi dari studi terbaru soal manajemen proyek agile di era digital. Angka ini secara matematis membuktikan bahwa penerapan agile itu punya pengaruh yang sangat kuat dan positif terhadap melesatnya efisiensi proyek Anda. Kalau kita bedah datanya lebih dalam, implementasi agile yang dikawinkan dengan alat digital itu ngasih skor korelasi efisiensi sebesar 0,71, lalu fleksibilitas proyek di 0,66, dan kepuasan klien atau stakeholder di 0,57. Artinya apa? Artinya, prinsip agile seperti kerja iteratif dan feedback yang terus-menerus itu bukan cuma omong kosong motivator. Secara statistik, metode ini menjamin alur kerja yang jauh lebih mulus dan bikin klien Anda makin senyum. Tapi ingat, prinsip agile yang keren tadi cuma bakal jadi wacana kalau Anda nggak punya alat tempur digitalnya. Sistem seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, contohnya Forka, lalu aplikasi manajemen tugas harian seperti Asana, Trello, atau Microsoft Project, itu sifatnya esensial.
Alat-alat inilah yang memusatkan data Anda, mengerjakan tugas rutin secara otomatis, dan memastikan tim Anda tahu persis apa yang harus dilakukan secara real-time dari manapun mereka bekerja. Tentu saja, sekedar install aplikasi nggak akan menyelesaikan masalah. Anda harus tahu cara pakainya. Mari kita masuk ke bagian 4, 7 langkah integrasi proyek. Untuk bisa mengelola proyek dengan mulus pakai alat digital, siklusnya itu terstruktur banget. Mulai dari menentukan visi di awal, bikin perencanaan yang detail, eksekusi bareng tim, lalu pemantauan ketat buat mencegah skop creep tadi, sampai akhirnya proyek ditutup dan didokumentasikan dengan rapi. Semuanya ada urutannya ya. Dan kalau Anda mau menerapkan ini secara masif di seluruh perusahaan, alias Enterprise Project Management, ada 7 langkah implementasi. Mulai dari evaluasi tujuan, kick-off internal, analisa kebutuhan, sampai akhirnya validasi dan implementasi penuh. Satu hal yang perlu diingat, mindahin perusahaan dari gaya jadul ke sistem terintegrasi digital ini bukan cuma soal ganti software ya, ini benar-benar pergeseran budaya kerja yang menuntut komitmen 100% dari para bos dan jajaran eksekutif. Nah, saya tahu banget apa yang ada di pikiran Anda sekarang. Oke, idenya bagus, tapi biayanya gimana? Balik modal nggak nih? Pas banget, kita akan jawab di bagian kelima, mengukur ROI alat project. Kita bisa membedah ROI ini jadi 2 kategori. Pertama, manfaat berwujud alias tangible. Ini yang langsung kerasa di dompet perusahaan. Misalnya stok barang di gudang jadi optimal, nggak ada yang mubazir, biaya pengadaan barang turun, dan uang dari tagihan piutang cair lebih cepat. Kedua, manfaat tak berwujud alias intangible. Walaupun nggak langsung kelihatan bentuk duitnya, tapi efeknya luar biasa. Proses jadi serba otomatis, human error jauh berkurang, dan laporannya jadi super rapi. Ini tuh ibarat tulang punggung buat perusahaan yang sehat. Secara hitung-hitungan kasarnya, ROI itu didapat dari total keuntungan finansial dibagi dengan total biaya kepemilikan. Biaya kepemilikan ini termasuk beli lisensi, biaya implementasi, dan konsultan. Dan jangan lupa, ada yang namanya payback period atau waktu balik modal. Begitu fase ini terlewati, percayalah, alat-alat ini bakal mulai ngasih keuntungan bersih yang berkelanjutan buat perusahaan Anda. Akhirnya, kita sampai di puncak pembahasan. Bagian ke-6, akselerasi pertumbuhan bisnis kompetitif. Apa sih ujung dari semua investasi digital ini? Ujungnya adalah keunggulan strategis yang nggak bisa dilawan sama kompetitor Anda. Dengan alat-alat ini, Anda bisa ambil keputusan berdasarkan data yang akurat 100%, bukan lagi nebak-nebak pakai feeling. Bisnis Anda jadi lincah banget merespons perubahan pasar, risiko bisnis jauh lebih gampang ditekan, dan yang paling keren, karyawan Anda jadi punya ruang buat berkembang karena mereka nggak lagi pusing ngurusin keruwetan manual. Masalah turnover tinggi yang kita bahas di awal tadi, terselesaikan. Saya ingin Anda meresapi kutipan yang satu ini. Efisiensi manajemen perusahaan adalah fondasi utama bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Tanpa itu, bisnis akan kesulitan berkembang dan tertinggal dalam persaingan. Artinya apa? Merangkul teknologi manajemen proyek digital itu bukan lagi sekedar gaya-gayaan. Ini adalah syarat mutlak untuk bertahan dan menang di arena bisnis hari ini. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan menggelitik buat Anda. Sistem usang mana sih yang saat ini diam-diam masih menahan laju perusahaan Anda? Sudah waktunya Anda mengaudit proses kerja Anda, membuang cara manual yang kaku, dan mulai beralih ke alat manajemen proyek digital secara nyata. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan kali ini. Saya sangat berharap wawasan ini bisa memicu transformasi luar biasa di perusahaan Anda. Sampai jumpa!